Wah, kacau nih. Kok keuntungan Ko Julio per bulan berapa? Sebulan kebeli lah ya. Halo guys, welcome back to my channel. Bareng gue Julio Explore. Di video kali ini gue pengen jawabin pertanyaan kalian yang udah masuk ke Instagram gue. Ini pertanyaannya banyak dan menarik, makanya gue pengen jawabin satu persatu. Mungkin aja ini pertanyaan yang kalian tanyain ke gue, dan juga mungkin teman-teman punya pemikiran pengen nanya ini ya, cuman gak sempat nulis. Siapa tahu gue jawabin di video kali ini. Terus, oke. Nah, di video kali ini ada yang nanya nih di Instagram gue dari julius.wijaya_. Sukses menurut Julio, apakah punya barang A atau rumah segede apa baru dibilang sukses? Sebenarnya menurut gue ya, sukses tuh nggak harus punya A, nggak harus punya B, nggak harus punya Rolex, nggak harus punya Richard Mille kalau jam tangan yang 6 miliar, nggak harus punya rumah yang 20 miliar. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya menurut gue ya, kalau kalian nggak punya itu, apakah dibilang nggak sukses ya? Setiap orang kan parameternya beda-beda. Tapi kalau buat gue sendiri, kesuksesan yang bener-bener bisa dibilang sukses dalam hidup gue adalah ketika lo bisa bantu orang lain dan hidup lo berguna buat orang lain. Misalnya contoh, meskipun nggak punya uang, ada teman lo lagi curhat, lo dengerin. Terus udah gitu ada teman lo butuh bantuan tenaga atau uang sedikit, ya dipinjemin. Menurut gue hal-hal seperti itu adalah satu kesuksesan kecil yang gue bisa punya gitu ya. Dan yang penting adalah intinya gue bisa berbagi dengan orang lain. Itu adalah definisi sukses gue. Tapi setiap orang ya beda-beda kan. Jadi jawabannya itu. Yang kedua ada juga nanya dari Faiz Nur 21, kok mending cari bayar dulu apa cari barang dulu? Jawabannya adalah cari barang dulu. Lu kalau nyari pembeli ya, terus lu nggak punya barang, pertanyaannya lu mau nyari pembeli apa? Karena kalau misalnya lu nggak punya barang yang lu jual tapi lu cari pembeli, ntar ujungnya lu bingung, pembeli apa yang gue mesti cari. Jadi intinya adalah cari barang dulu. Nah, pertanyaan yang ketiga ada dari Hans_2411. Saya mau memulai ekspor tapi terhalang dana. Loh, emang ekspor harus pakai uang? Ekspor mah nggak harus pakai uang. Dulu gue juga mulai ekspor tanpa modal. Dan gue udah pernah jelasin di video sebelumnya, beberapa video sebelum ini. Ada ekspor tanpa modal bisa nggak? Kalian cari aja sendiri, jangan males. Yang keempat ada dari Tiza.a. Mau ikut belajar ekspor, gimana caranya bang? Sebenarnya ada komunitas bisa ekspor. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store dan iOS, di iPhone dan Android. Tulis aja bisa ekspor, kalian langsung download. Dan di situ ada komunitas untuk kita belajar sama-sama dan ada mentornya. Jadi anak-anak member yang udah sukses dijadikan mentor dan kalian bisa tanya di sana sesuai dengan industri yang kalian mau mulai. Itu jawabannya. Oke, pertanyaan yang kelima dari Faris_Syamsa. Cara mengatasi berebut supplier. Jadi mungkin suppliernya lu berpikir satu terus rebutan gitu ya, banyak yang mau ngejualin barangnya. Ya balik lagi, Indonesia ini luas, terus komoditasnya juga banyak, di setiap daerah juga banyak. Toh juga kan nggak mungkin satu industri atau satu produk cuma satu supplier di satu kota atau di satu daerah, kan nggak mungkin. Pasti kan banyak banget yang jualan kan, dan menurut gue sih nggak harus berebutan. Kalau misalnya udah penuh suppliernya, dibilang kayak, wah udah banyak yang beli ke saya nih, saya udah nggak ada stok buat bapak, ya lu cari yang lain lah, kan banyak supplier. Itu pertanyaan keberapa Pak tadi? Berapa tadi? Pertanyaan selanjutnya dari Arok_L. 5 komoditas ekspor yang mudah dan minim resiko apa aja kok? Jadi menurut gue 5, jadi kan kalau ekspor itu ada 3 level ya menurut gue. Ada yang gampang, setengah susah, sama susah banget. Kalau yang lu tanya kan di sini 5 komoditas yang gampang. Kalau gampang tuh indikasinya adalah barangnya banyak. Udah gitu cara ciri khas di pasar adalah yang jualannya juga banyak yang ekspor, dan juga harganya nggak fluktuatif atau harganya stabil. Kalau menurut gue komoditas kayak kelapa, terus kayak jagung, terus kayak misalnya apa lagi ya, minyak goreng, terus alpukat. Menurut gue sih kayak industri perkebunan dan pertanian itu adalah menurut gue komoditas yang gampang dibandingkan perikanan, karena perikanan dokumennya banyak. Jadi ya kalian tentuin sendiri aja. Gue nggak bisa bilang 5 ini paling gampang, karena memang setiap orang kan punya kemampuannya beda-beda di setiap daerah. Pertanyaan selanjutnya dari Ilham Pak 5, bang modal awal untuk ekspor berapa? 0. Nggak pakai modal. Itu jawaban yang udah banget
yang sering banget gue jawabin, tapi lu masih tanya juga. Itu jawabannya, tanpa modal bisa. Nah, ada yang nanya lagi dari Ramdan Sukma Wardani, modal awal untuk pemula. Oke, kalau tadi gue bilang lu nggak harus pakai modal uang, tapi modal yang lu harus punya adalah pengetahuan, knowledge. Kalau lu nggak punya pengetahuan tentang satu bidang yang lu mau masukin, sorry to say, ya lu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau lu udah punya pengertian tentang bagaimana bisnis ini bekerja, bagaimana caranya ekspor berjalan, lu tanpa modal juga bisa jalan. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Reski Hidayat 777. Wah, ini 77 cakep nih dibanding 66 ya. Kok bikin dong aplikasi khusus penerima supply atau pabrik komoditas dari daerah Indonesia Timur? Ongoing, mungkin akhir Agustus beres. Pantengin, pokoknya lu harus masuk bisa ekspor. Ketika lu masuk bisa ekspor, lu akan dapat akses ke ekosistem ekspor lainnya. Kalau enggak, nggak bisa ya kayaknya ya. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Suni Sideup _92. Kok mau tanya kalau eksportir pemula bisa nggak ekspor lobster ranjungan sama ikan tuna? Kalau eksportir pemula, gue tidak merekomendasikan lu jualan komoditas perikanan di awal-awal. Kenapa? Karena dokumentasinya panjang banget. Ya kalau lu mau masuk ya nggak apa-apa, asal sabar. Gue takutnya eksportir pemula nih nggak sabar, kayak aduh susah nih. Kan yang lu butuhkan adalah satu kiriman dulu, dapat uangnya, udah ngerasain uang ekspor, baru semangat kan. Jadi kalau saran gue sih ya jangan ke sana. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa, karena bukannya tidak bisa, cuman prosesnya agak sedikit lebih panjang aja, karena komoditas perikanan adalah kategori barang yang setengah susah. Tapi plusnya adalah nggak semua orang main ke sana. Artinya playernya sedikit, kompetitornya sedikit. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kenara 7. Ekspor produk yang udah punya merek bisa kok? Bisa aja, karena ada di Indonesia ekspor ricis nabati ya, wafer gue udah sebut tuh, ekspornya ke Cina. Bisa nggak? Bisa, tapi PR-nya agak sedikit susah, karena kalau misalnya lu jualannya langsung pakai brand, belum tentu pembeli mau. Karena pembeli pengennya pakai brandnya mereka, karena mereka yang tahu pasarnya. Unless bisnis lu atau brand lu udah gedenya minta ampun, jadi mau nggak mau si buyer atau si pembeli di luar negeri berpikir, udahlah gue jadi importirnya aja. Lebih gampang, karena barangnya sudah dikenal di seluruh pasar atau lapisan market gitu loh. Tapi kalau misalnya lu cuma punya produk yang UMKM, ya susah. Menurut gue sih mendingan lu jualan non-brand, biar si pembeli yang pakai brandnya. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bozi Pang, pakai K. Butuh mentor bang. Di aplikasi Bisa Ekspor sekarang udah ada mentor. Jadi mentornya adalah member-member yang udah sukses yang tadi gue udah bilang. Dan itu sesuai dengan kategori bisnisnya masing-masing atau industrinya masing-masing. Yang buah ada yang buah, yang berikat arang ya ada yang arang, ada yang kelapa. Yang penting kalian gabung, nanti kalian bisa tanya ke mentor-mentor yang udah sukses. Pertanyaan selanjutnya dari SHSANT 82. Ada planning buat kelas offline buat teman-teman se-Indonesia? Ada, ada banget. Jangankan gitu, gue pengen bikin, gue udah ada rencana, gue udah ada master plan-nya, udah ada desainnya, udah ada rancangan anggaran biaya untuk pembuatan kantor Bisa Ekspor di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuman kelas offline, tapi kelas offline di kantornya Bisa Ekspor di seluruh Indonesia. Kantornya udah ada, dan ini ya, nih gue kasih lihat nih contoh penampakannya. Dan sekarang sorry itu saya agak sedikit terhambat karena pandemi, jadi nggak bisa terbang sana sini, jadi ya belum masuk dalam list prioritas, tapi akan segera dikerjakan. Pertanyaan selanjutnya nih ya, pertanyaan terakhir dari Arya, bacanya apa sih? Arya SENVR _ Koh. Wah kacau nih. Kok keuntungan Ko Julio per bulan berapa? Rahasia sih sebenarnya. Cuman gimana ya? Nggak apa-apa lah ya. Maksudnya gue nggak mau sebut angka. Kalian tinggal hitung sendiri. Ini jadi motivasi ya, bukan sombong ya. Jadi motivasi ya. Sebulan kebeli lah ya. Alphard tipe G atau X5 BMW. Oke guys, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang gua jawabin karena masih banyak banget pertanyaannya di sini. Mungkin kalau kalian suka dengan konten ini, gua akan bikin part 2, part 3 dan part-part selanjutnya. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi perwakilan buat teman-teman yang pengen nanya dan pengen masuk dunia ekspor, dan gue udah bisa jawabin semuanya untuk di video kali ini. Yang penting kalian harus tetap semangat dan termotivasi tentang
dunia ekspor di Indonesia, karena masih banyak potensi yang harus kalian gali dan bener-bener bisa dikembangkan, dan harapannya kalian bisa sukses di dunia ekspor. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, and subscribe yang terpenting, karena lagi ngejar 100.000 subscriber. Kalau udah dapat, kita bikinin gebrakan-gebrakan atau series kayak film-film series pendek kali ya tentang ekspor di Indonesia. Oke guys, jadi sekian video kali ini. So see you on the next video. Bye.